baik di aplikasi SAS ataupun Sakti untuk capaian output ini, nanti kita lihat bedanya di slide berikutnya. Satker itu Bapak Ibu menginput realisasi anggaran RO, kemudian capaian RO, progres RO, serta keterangan kalau ada. Nah itu data yang Bapak Ibu input di aplikasi SAS maupun Sakti itu nanti ditarik ya, datanya muncul di OMSPAN, biasanya sih jeda waktunya paling lama 1 hari, itu database-nya OMSPAN itu dikelola Posintek, nanti juga itu terkoneksi dengan Smart yang ada di DJA. Nah, apa yang Bapak Ibu input di aplikasi SAS itu kalau dalam rangkaian ini dipercaya sebagai data yang benar gitu loh. Jadi apapun nanti angka yang keluar gitu di monitoring atau di capaiannya, itulah apa yang Bapak input gitu. Makanya dipercaya sebagai oleh sistem dipercaya sebagai data yang benar. Nah, ini juga makanya itu juga terkait dengan peningkatan kualitas belanja. Nah, data-data ini juga di beberapa satuan kerja itu digunakan sebagai evaluasi kinerja, juga kadang dalam rangka pemberian reward dan punishment. Jadi khusus tahun ini juga terdapat penyesuaian ya, proses bisnis monef kinerja terhadap redesign sistem perencanaan dan penganggaran, termasuk data capaian output pada level RO. Kalau tahun lalu kan hanya konfirmasinya saja. Nah, sekarang sudah termasuk data capaian output di RO-nya terkait dengan penerapan RSPP ini. Lanjut, Mas Ali. Ini review saja sekilas proses bisnis bedanya di aplikasi SAS sama di SPAN. Ini yang di aplikasi SAS. Nanti Satker operator PPK ya seharusnya itu yang menginput, itu menyiapkan data transaksi dengan mengisi capaian RO, kemudian dikonsolidasikan data RO-nya dan mengupload data RO di aplikasi SAS. Berikutnya masuk ke OMSPAN, nanti tugasnya teman-teman di KPPN nih, khususnya di seksi PDMS atau di MSKI di KPPN tipe 2 itu, nanti memvalidasi ADK yang diinput oleh Bapak Ibu semua di SAS setelah masuk di OMSPAN. Kemudian teman-teman KPN juga setelah validasi itu memonitor data RO pada OMSPAN. Setelah habis dia monitor itu dianalisis mana yang tidak terkonfirmasi. Jadi nanti diidentifikasi itu Satker yang penyerapan KR-nya inkonsisten antara SAS dan SPAN, nanti dikonfirmasi lagi ke Satker, dirilis dan dikonfirmasi ke Satker. Nah, setelah datanya sudah dianggap benar dan dikonfirmasi, kalau datanya benar maka lanjut di approval, langsung masuk data OMSPAN dan muncul di IKPA di capaian outputnya yang tadi dijelaskan maksimal 1 hari ya setelah proses approval. Nah, kalau setelah tidak dikonfirmasi oleh KPPN gimana? Nanti KPPN mengirimkan pemberitahuan perbaikan data ke Satker. Jadi nanti KPPN juga memberikan jeda waktu ya untuk melakukan perbaikan gitu ya untuk capaian output ini. Ini yang di aplikasi SAS. Yang di aplikasi Sakti, lanjut Mas Ali. Ini teman-teman operator di modul komitmen itu di PPK juga, sebenarnya staf PPK juga, itu mengisi data capaian output di aplikasi Sakti. Nah, ini catatannya pastikan seluruh capaian RO sudah direkam gitu ya. Baik yang apa namanya? Sudah ada capaian atau sudah ada penyerapan atau belum. Nah, nanti teman-teman di KPPN itu menarik data, penarikan data dan validasi status data, itu beri monitoring data RO-nya pada OMSPAN, kemudian juga dianalisis data RO yang tidak terkonfirmasi, nanti lalu teman-teman KPPN melakukan konfirmasi data, sama prosesnya setelah dikonfirmasi ini, kalau tidak terkonfirmasi nanti ngirim pemberitahuan perbaikan data ke Satker,
kalau terkonfirmasi datanya, maka di-approve, kemudian masuk data Omspan, dan di akhirnya muncul di data nilai capaian outputnya di IKPA Bapak Ibu semua, di Satker Bapak Ibu semua. Lanjut Mas Ali. Jadi ini sekilas saja juga dijelaskan, ini reformulasi indikator capaian output. Jadi kalau tahun sebelumnya capaian output itu dihitung dari status konfirmasinya gitu. Nah tahun ini tidak lagi dihitung dari status konfirmasinya, namun dihitung berdasarkan capaian pada rincian outputnya pada masing-masing RO gitu loh. Nanti masing-masing RO-nya dinilai kinerjanya. Nah nilai IKPA capaian output itu diperoleh dari total nilai kinerja RO dibandingkan dengan jumlah RO yang dikelola oleh Satker masing-masing Satker Bapak Ibu semua. Nah kira-kira seperti itu untuk prosesnya. Jadi di level RO nanti ada 2 perhitungan ya, nilai kinerja RO itu NKRO itu diperoleh dari capaian RO dibagi target RO. Nah nanti untuk nilai capaian outputnya itu jumlahnya nilai NKRO tadi dibagi jumlah RO yang dikelola. Nah ini untuk target PCRO itu disesuaikan atau sama dengan target penyerapan anggaran secara triwulannya. Di triwulan 1 15%, triwulan 2 40%, triwulan 3 60%, dan triwulan 4 100% sesuai dengan target DIPA-nya. Nah nanti khusus bulan Desember target proses 100% itu sesuai dengan target DIPA-nya. Lanjut Mas Ali. Nah ini untuk trajektorinya ya tadi sudah dijelaskan, trajektori penyerapan anggaran dan target pencapaian output itu diproyeksikan sama setiap triwulannya, baik dari penyerapan anggaran maupun outputnya 15%, 40%, 60%, dan 90% kalau di realisasi anggaran, di output 100%. Nah formulanya sampai dengan dari triwulan 1, 2, 3 ini kinerja RO itu formulanya realisasi PCRO dibagi target PCRO. Nah nanti khusus di Desember nanti ya, di Desember perhitungannya itu pakai formula yang kedua, itu kinerja RO-nya diperoleh dari realisasi volume RO dibagi target RO. Nanti kalau ngapalin ini agak susah ya, tapi nanti kalau setelah kita buka di datanya bisa kebayang lah kira-kira seperti itu. Lanjut Mas Ali. Nah ini syarat data caput dalam nilai IKPA itu kadang ada beberapa satker yang merasa saya sudah melaporkan seluruh data caput sesuai periode pelaporan. Sudah dianggap sudah selesai. Padahal prosesnya tidak berhenti di situ gitu loh. Data capaian output itu harus dipastikan relasi anggaran dan capaiannya sudah terisi gitu loh. Dan kalaupun sudah terisi pun belum selesai tahapannya gitu loh. Statusnya yang data realisasi anggaran dan capaian itu sudah terkonfirmasi oleh sistem dan KPPN. Kalau kami lihat sekilas sih di bulan Juni seluruhnya sebenarnya sudah terkonfirmasi ya Mas Ali ya. Saya lihat sekilas tadi di data di Excel-nya. Cuma nanti kita lihat ada kenapa meskipun sudah diisi dan sudah terkonfirmasi, kenapa nilainya masih belum maksimal. Nanti bisa kita lihat di datanya, di data di Omspan-nya. Lanjut Mas Ali. Nah ini untuk profil pelaporan data caput pada Satker lingkup Kanwil seprovinsi Riau gitu ya. Itu nilai caputnya 76,41. Ini sebenarnya kalau secara nasional termasuk yang lumayan tinggi ya dibandingkan dengan provinsi yang lain, tapi secara target tetap masih sangat jauh di bawah target gitu. Jadi kami terus terang pada kesempatan juga memberikan apresiasi ya khususnya untuk teman-teman Satker yang sudah mengisi caput secara benar, kemudian sudah terkonfirmasi juga oleh KPPN.
Ini data dari kita lihat gambar yang sebelah kiri yang seperti gerhana itu, sumber data ini dari kita ambil datanya dari Omspan per kemarin. Jadi total RO yang dikelola oleh seluruh Satker lingkup Kanwil itu ada 5.244 RO. Nah itu dari 5.200 RO 44 RO itu ada 1% atau 50 RO yang belum ada datanya, jadi belum diisi gitu ya. Kemudian yang tidak terkonfirmasi ternyata masih ada gitu, masih ada 4 RO saja gitu lah, ada 4 RO. Nanti mungkin bisa dilihat Mas Ali ya di Satker mana itu. Kemudian dipindah ke kolom yang sebaran PCRO Satker lingkup Kanwil, Kanwil Riau per periode Juni itu yang RO-nya 0, jadi dari tadi ya, dari 50, sorry, 1% tadi ya, ada 50 RO, ternyata masih ada NKRO-nya 0 gitu loh. Ada 12%, jadi masih ada 634 RO yang nilainya 0. Nah, ini biasanya sudah diisi tapi isinya masih 0 gitu loh. Makanya nilai NKRO-nya masih 0. Nanti bisa kita lihat ya, ada 12% yang masih nilai NKRO-nya 0. Kemudian yang nilainya 0,01 sampai dengan 15% itu ada 428 RO atau masih 80% dari total keseluruhan RO yang dikelola. 15,01% sampai dengan 30% itu ada 442 RO atau 8%. Dan yang 30,01 sampai dengan 39,99% itu ada 345 RO gitu ya, atau 7%. Nah, sisanya yang 65% RO itu sudah mencapai target di atas 40%. Jadi nilai kinerjanya RO-nya 100 gitu. Jadi ada 3.395 RO sebenarnya ya, dari seluruh Satker itu sudah capaiannya itu sudah di atas 40%, makanya nilainya bisa maksimal di 100. Kenapa? Iya, jadi yang masih di bawah 40% itu ya itu ya ditambahin aja ya yang di kirinya ya. Berapa, sekitar 1.700 RO gitu loh. Nah, makanya kita adakan hari ini mudah-mudahan nanti bisa ketahuan di mana, terus bisa kita perbaiki lah di sisa hari ini gitu loh. Kemudian kalau next saja Mas Ali ya, dibandingkan gitu loh, ada dua dari jumlah 5.000 berapa tadi, 5.000 RO tadi, dari dua output ini ada output Dukman, output generik gitu ya, itu ada 37, kalau kita bagi dua besar gitu ya, itu 37,47%, di output teknisnya ada 62,53%. Nah seharusnya di kalau berdasarkan analisa teman-teman atau kami juga, jadi output Dukman itu, output generik itu sebenarnya bersifat rutin gitu ya. Jadi seharusnya progresnya bisa kelihatan selalu meningkat gitu ya setiap bulannya gitu loh. Karena pasti ada karena rutin biasanya pasti ada capaiannya atau ada realisasinya. Karena isinya kan biasanya ada layanan perkantoran, ada layanan umum, kemudian layanan SDM, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan data dan informasi. Kemudian ini di datanya di Dukman ini yang PCRO-nya masih 0 itu ada 170 RO ya, masih cukup banyak. Kemudian yang 0,01 sampai 15% itu ada 121 RO atau 6%. Yang 15 sampai 30 itu ada 133 RO. Kemudian yang 40 ke atas itu
1.405 RO atau 72% dari grand total 1.900 RO gitu ya, yang di Dukman. Nah, layanan ini nanti juga kelihatan ya di ada kan layanan Pak, layanannya outputnya KRO-nya hanya satu layanan selama 1 tahun. Bagaimana cara menginputnya gitu, menginput nilai capaiannya. Sebenarnya bayangannya sih gampang ya, karena udah satu layanan selama 12 bulan, karena ini sudah di tengah-tengah ya, di bulan ke-6, ya gampangnya sih isi saja 50% gitu ya, sudah tercapai separuh lah. Kalau misalnya isinya isinya satu layanan, atau kalau 12 layanan. Nah, persentasenya biasanya pembagiannya kalau layanan karena rutin setiap bulan itu, jadi per bulan itu diisi 8,33 gitu ya, 8,33, kemudian bertahap ya 16, berapa? 67 tambah 8 lagi gitu dan seterusnya sampai di bulan di bulan Juni ini, di bulan Juni kemarin harusnya tercapai 50%. Cuma diperhatikan juga realisasinya gitu ya. Jadi boleh bisa ada selisih ya, ada selisih antara presentasinya realisasi dengan capaian output, maksimalnya berapa nanti ada kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian untuk rincian output teknis yang 62,53% ini biasanya aktivitasnya mengikuti karakteristik output. Nah, perlu juga dilakukan percepatan pelaksanaan aktivitas yang relevan, misal rapat persiapan kick-off meeting, koordinasi internal, serta penyusunan dokumen. Nah, ini dilihat ini masih cukup besar ya, 14% atau 464 RO yang capaiannya masih 0. Kemungkinan ya, teman-teman Satker itu Bapak Ibu semua, jadi kemungkinannya salah input gitu ya, salah input. Jadi karena realisasinya masih 0, misalnya rupiahnya masih 0 atau belum ada realisasi, dianggap belum ada output gitu loh, belum ada output, jadi isi saja 0. Padahal basis pengakuan progres capaian output adalah tahapan atau aktivitas yang telah dilakukan meskipun belum ada anggaran yang direalisasikan. Misal ini ya, misal nanti ada di slide berikutnya. Misal kantor Bapak Ibu semua meskipun realisasinya masih 0 tapi sudah melakukan tahapan aktivitas yang dilakukan. Misal bikin untuk satu kegiatan, misalnya satu kegiatan yang ada di DIPA ya. Meskipun belum ada realisasinya itu bisa diakui capaian outputnya, misal sudah ada tahapan atau aktivitas yang dilakukan. Misal tadi sudah bikin SK, kemudian melakukan rapat-rapat internal, itu kegiatan-kegiatan itu juga bisa diakui sebagai diakui untuk capaian outputnya gitu yang sudah diisi. Lanjut saja, Mas Ali. Kenapa? Putus ya? Mohon maaf Bapak Ibu. Suara saya masih kedengaran kan Bapak Ibu? Masih Pak. Masih ya? Saya takutnya Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Ini sedikit lagi Kak. Masih. Sedikit lagi nanti. Masih. Terima kasih. Lanjut. Nah ini ya, ini kok slide yang itu nggak ada ya Mas Ali ya? Oh iya. Nah ini perlu juga diperhatikan validasi data capaian output ini biasanya ada anomali ya, anomali pengisian caput oleh teman-teman di Satker atau di SKPD gitu ya. Ini tadi kan sudah sudah dijelaskan gitu ya di awal. Seharusnya realisasi progres capaian output itu sejalan dengan presentasi penyerapan anggarannya itu. Kalaupun ada selisihnya tidak jauh besar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Biasanya nanti
ada capaian kinerja yang terlalu besar. Nah, ini capaian outputnya lebih besar dari realisasi anggarannya lebih besar 20%. Itu kemudian, jadi kalau untuk yang ini ya Pak Pras ya, yang selain output strategis itu kalau bisa selisihnya tidak lebih dijaga ya, tidak lebih besar dari 5%. Nah kalau selain yang output strategis 5%. Nah selain yang output strategis itu dijaga selisihnya tidak lebih besar dari 20% antara realisasi dan capaian outputnya. Ini biasanya kondisi-kondisi ini terjadi karena adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran, kemudian kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangannya belum dilakukan, masih dalam progres misalnya. Outputnya diakui lebih tinggi gitu ya, padahal misalnya keuangannya belum dipertanggungjawabkan. Kemudian atau bisa juga terjadi anggaran terlalu besar atau melebihi kebutuhan. Kemudian bisa juga belum dilakukan revisi penyesuaian target output. Jadi misalnya outputnya terlalu baik tambah ataupun kurang, ataupun alasan-alasan lainnya. Kemudian ada juga capaian kinerjanya terlalu rendah. Jadi capaian outputnya itu di bawah realisasi anggaran. Tetap dijaganya sama ya, tidak boleh kalau yang output strategis itu 5%, kalau yang di luar output strategis itu 20%. Nah, kenapa bisa terjadi capaian kinerja yang terlalu rendah dibanding realisasi? Itu biasanya tadi yang sama ya dengan yang pertama, belum melakukan penyusunan revisi target output. Kemudian penilaian progres output dilakukan secara periodik. Jadi saat ini belum melakukan penilaian output. Kemudian adanya pembayaran uang muka pekerjaan, sementara pekerjaan belum atau baru dilakukan gitu ya. Jadi sudah ada realisasi anggaran di uang muka, tapi di capaian outputnya belum diisi gitu, misalnya seperti itu. Kemudian adanya pembayaran untuk tagihan atau tunggakan tahun lalu. Nah ini kemudian kondisi yang ketiga itu progres PCO, capaian output 100%, namun capaian output RVK-nya itu 0 atau lebih rendah dari target. Ini biasanya outputnya kondisinya itu outputnya telah tercapai, hanya menunggu finalisasi laporan atau serah terima. Ini harus ada, untuk kondisi ini perlu ada output yang yang perlu dilakukan validasi manual. Nah nanti juga mohon koreksi nanti ya teman-teman KPPN, nanti Satker juga memilih referensi yang sesuai supaya outputnya bisa terkonfirmasi. Nanti juga ada misalnya ada selisih, ada referensi apa sih yang harus dihindari gitu, yang tidak perlu dipilih oleh teman-teman Satker juga nanti kita di slide berikutnya. Lanjut, Mas Ali, 2 slide lagi ya. Ini kendala pelaporan data capaian output yang berkontribusi pada rendahnya nilai IKPA. Ini yang pertama, yang 0 yang 12% tadi ya, Satker belum melaporkan capaian output periode Juni. Jadi itu otomatis nilai kinerjanya 0. Kenapa, Cid? Sebentar, kenapa? Sip. Itu otomatis nilai kinerjanya 0 tadi yang di tadi yang 12%. Kemudian data yang sudah dilaporkan tidak terkonfirmasi, itu juga otomatis nilainya 0. Kemudian progres capaian RO-nya dilaporkan 0, jadi dilaporkannya 0%, maka otomatis nilai kinerjanya itu 0. Kemudian Satker belum mengakui progres capaian output meskipun sudah ada aktivitas yang dilaksanakan. Tadi ya misalnya belum ada realisasi, tapi belum mengakui outputnya, jadi nilai kinerjanya 0. Ini khusus tadi ya untuk KRO atau RO Dukman. Kemudian capaian RO yang dilaporkan masih di bawah target triwulanan yang 40% tadi ya, targetnya 40. Jadi makanya tadi ada sekitar 1.700. Oh, mati ya, sorry. Oh, jadi foto saya hilang tadi ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya.
Jadi capaian outputnya masih di bawah target triwulan tadi yang 1.700 sekian RO tadi ya, yang masih di bawah 40%. Lanjut Mas Ali, ini slide terakhir mungkin. Nah lalu lihat angka tadi ya yang secara total masih capaian outputnya secara gabungan itu masih 75, kita bisa apa sih gitu loh, apakah masih bisa dibenerin atau bisa dilakukan perbaikan, masih bisa. Nah ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya oleh Bapak Ibu semua untuk memperbaiki nilai capaian outputnya khususnya di Setker masing-masing. Yang pertama itu melaporkan data capaian output lebih awal sehingga masih ada waktu untuk memonitor, mengevaluasi dan atau memperbaiki data yang apabila diperlukan. Nah, ini yang untuk periode berikutnya ya, karena yang periode sekarang ini kan untuk melaporkan data capaian output paling lambat hari ini ya, hari ini. Jadi mohon untuk berikutnya mohon untuk laporan capaian atau input data capaian output itu bisa dilakukan lebih awal supaya teman-teman di KPPN juga atau Bapak Ibu semua atau kami di Kanwil juga bisa lakukan ada waktu ya untuk memonitor, evaluasi ataupun perbaiki data. Kemudian yang kedua itu mengecek kewajaran data capaian output baik di PCRO, RVRO-nya dan keterangannya. Nah, ini apabila terdapat gap yang tinggi tapi tetap dijaga ya di atas yang tadi yang selain output strategis itu jangan sampai di atas 20%, kemudian yang output strategisnya jangan sampai 5%, itu Satker dapat memilih opsi keterangan selain referensi 99 gitu ya. Jadi jangan kalau ada gap yang tinggi jangan pilih referensi 99. Nanti mungkin teman-teman di KPPN bisa lebih menjelaskan detailnya ya untuk ya pilih ya yang paling mendekati nanti ya. Nanti sepanjang referensi keterangannya mewakili kondisi realnya. Supaya apa? Supaya bisa terkonfirmasi oleh sistem. Jadi nanti di sistem bisa ketahuan tuh misalnya ada gap tinggi nanti akan istilahnya ada kayak ininya lah nanti ini terdapat selisih yang tinggi gitu loh atau gap yang tinggi dari data yang diinput oleh Bapak Ibu semua. Kemudian yang ketiga ini yang tadi juga disampaikan mengakui PCRO meskipun belum ada realisasi anggaran sepanjang sudah ada aktivitas yang dilaksanakan. Jadi meskipun tadi ya anggarannya mungkin belum terserap atau baru terserap sedikit gitu ya, tetap diakui saja outputnya karena sudah ada aktivitas yang dilaksanakan oleh Satker Bapak Ibu semua, misalnya ada rapat daring, pembentukan tim kerja, penyusunan draft SK misalnya, ataupun pembayaran uang muka. Jadi segera akui aktivitas dan laporan PCRO-nya gitu ya, meskipun tadi belum ada realisasi anggaran. Kemudian memperhatikan target RO triwulan, lakukan percepatan pelaksanaan aktivitas dan upayakan ketercapaian output sesuai dengan target per triwulan. Jelas ya tadi juga sudah berkali-kali kita sampaikan bahwa target per triwulan 2 atau per semester 1 kemarin sampai dengan Juni itu adalah 40%. Pastikan target RO yang dikelola oleh Bapak Ibu semua juga secara keseluruhan itu sudah di atas 40%. Kemudian memonitor secara berkala status pelaporan data pada modul konfirmasi capaian output, kemudian nilai IKPA capaian output pada modul IKPA di aplikasi OmSpan Bapak Ibu semua. Jadi karena OmSpan ini ya memang ada jeda ya dari input yang Bapak Ibu lakukan, kemudian sudah dari konfirmasi yang dilakukan oleh teman-teman KPPN, tapi itu juga teman-teman harus untuk periode berikutnya mungkin ya harus sering memonitor secara berkala gitu ya. Caputnya Satker saya sudah sesuai target atau belum nih gitu loh. Kira-kira itu yang bisa yang kami sampaikan. Nanti kita diskusikan saja. Ini contoh saja ya Mas Ali ya yang coba buka Excelnya Mas Ali.
Ini contoh sekilas saja ya, contoh sekilas. Ini punya siapa Mas Ali? Mau? Nah ini data ini dari yang paling atas itu juga. Data ini kita ambil dari Omspan. Jadi sebentar saya juga buka. Nah ini data seluruh Satgas seprovinsi Riau gitu. Jadi nanti ketahuan apa namanya? Tadi angka tadi yang persentase tadi kita ambil dari mana? Ini dari datanya ini. Ini kita nanti ada kelihatan seluruh Satkar itu outputnya apa, RO-nya berapa, jumlah RO-nya berapa, kemudian angkanya mana yang sudah terkonfirmasi. Ini hanya ada 4 ya total yang belum terkonfirmasi, sisanya sudah terkonfirmasi. Mana yang sudah di atas 40 dan mana yang di bawah 40. Nah ini detailnya nanti Pak Pras saja ya yang menyampaikan. Silakan Pak Pras, atau nanti sebelum kita buka diskusi, barangkali teman-teman KPPN juga ada yang ingin disampaikan. Ini saya serahkan ke Pak Pras ya. Terima kasih dari saya, nanti kita lanjut di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat contoh yang berdasarkan data terakhir ya. Ini coba kita lihat unit satuannya dulu. Ini ada beberapa output ya yang masih geser ke kanan, terus, cukup sip. Nah ini di sini bisa nampak kode Satker targetnya berapa, satuannya ya, satuan volumenya, kemudian realisasi volumenya, dan PCRO ini persentase progres capaian outputnya. Sebentar. Ini status OS dan non OS-nya mana ini? Nggak muncul di sini ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada akses ya ke Omspan, tolong dibuka masing-masing ini apa nilai capaian output masing-masing ya dari kertas kerja, dari menu Monef PA, kemudian masuk ke kertas kerja. Itu nanti akan detail, kemudian klik di detailnya. Di situ bisa nampak mungkin atau mungkin lewat menu IKPA itu ya, menu IKPA, tapi bisa lewat menu IKPA itu untuk mengetahui nilainya, kemudian lewat kertas kerja untuk mengetahui dari rinciannya ya. Jadi di sini seperti ada yang ini semua statusnya terkonfirmasi ya. Sebentar Pak Pras. Coba Mas Ali, ini contoh ya, ada yang outputnya layanan, coba misalnya satu Mas Ali, yang bawah ke bawah. Ada yang satu layanan outputnya selama setahun, tapi ini kan yang di atas 40 nih, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ke semua satker aja nggak apa. Nah ini ada contoh satu layanan, tapi ini di bawah, sudah yang di bawah 40 Mas Ali. Nah ini contohnya, ini ada layanan tapi masih nol gitu progresnya gitu ya, progresnya nol, makanya nilai PCR-nya nol. Nah seharusnya kan kalau satu layanan ya di Juni ini seharusnya ya angkanya itu antara 50% gitu ya. Makanya tadi kan 1/12 ya. Kalau 1/12 kan angkanya berarti sekitar 8,33 ya, 8,33 gitu. Tinggal dikalikan 6 saja gitu lah. Kira-kira seperti ini kan cukup banyak nih. Satu layanan, kemudian satu unit gitu loh. Terus 3 layanan ya tinggal dikalikan 3 saja gitu lah tadi yang 8 yang satu layanan. Terus bawa lagi ada lagi nggak Mas Ali?
1 laporan misalnya. Kalau 12 laporan atau 12 laporan atau 12 layanan, ya istilahnya gampangnya kan kalau 12 laporan ya isi saja berarti sudah tercapai sekira-kira gitu. Kira-kira ada 6 laporan di triwulan di Mungkin Juni bisa ini. saya tambahkan Pak. Gitu, Jadi Pak Bas. kalau laporan jumlah 12 itu kan misalnya satu laporan sudah selesai, itu tinggal 1/12. Apabila itu dicapai di bulan Juni, gitu kan. Kalau di bulan Juni belum ada yang selesai dari belum ada laporan lagi yang selesai, ya diisi 0. Kenapa begitu Bu? Karena atau Bapak ini karena eh, penginputan ini tidak akumulatif. Penginputannya adalah sebanyak berapa yang output yang dicapai di bulan ini. Jadi tidak akumulatif. Yang akan mengakumulasikan adalah dari sistem nantinya. Nah, nanti kalau di kertas kerja akan kelihatan itu Bapak Ibu sekalian, bisa melihat berapa akumulasinya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya laporan belum selesai semuanya ini, tapi laporan itu sudah jalan, katakanlah begitu. Ya sudah dibagi dalam berapa dibagi tahapan aja gitu kan. Untuk menuju laporan ini sedang dilakukan apa di proses ini gitu. Jadi persiapan, pelaksanaan kegiatan, kemudian kan ada laporannya. Nah, itu silakan di presentasekan gitu. Apakah sudah 30%, apakah sudah 60%. Nah, kira-kira seperti itu, tergantung dari tahapan menuju selesainya laporan itu. Apabila memang sudah dilaksanakan. Kalau satu laporan diisi 0, ini artinya Bapak Ibu, itu belum ada progres sama sekali. Misalnya ini laporan hasil review, laporan keuangan. Nah, itu belum ada sama sekali kegiatan yang dilakukan menuju ke sana. Padahal untuk penyusunan hasil review laporan keuangan kan tentunya ada misalkan ini kegiatan-kegiatan yang sudah pengumpulan data, terus analisa gitu. Itu kan seharusnya kan sudah ada yang dilaksanakan. Bahkan kalau ini secara periodik ya, apalagi kalau secara periodik dalam laporan, maksudnya satu laporan ini dilakukan terus-menerus sampai dengan akhir tahun, ya sudah dibagi 12 aja, jadi setiap bulan 8,33 di input 8,33 sehingga pada Juni ini seharusnya nilai kumulasinya ada 50%. Nah, sekarang masalahnya eh, 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 Bapak Ibu ini akumulasinya nilainya berapa? Nah, itu nanti tolong dicek gitu. Nanti tolong dicek, kemudian akhirnya berapa sih sebenarnya yang harus kami input di bulan Juni ini. Nah, itu harus Bapak Ibu harus melihat dulu gitu akumulasinya sudah berapa gitu. Kalau memang masih akumulasinya 0 ya langsung aja diinput 50%. Seperti itu karena kan itu seperti itu tadi untuk suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus hingga akhir tahun anggaran. Sedangkan kemudian terus ke bawah lagi untuk unit laporan meter persegi ini apa nih? Gedung dan bangunan. Nah, ini kalau seperti kayak pekerjaan fisik begitu ya tergantung dari berita acara penyelesaian pekerjaan Pak gitu. Jadi kalau memang baru mulai, baru uang muka kerja ya sudah mau apa, tapi tetap ada nilainya, persentasenya itu gitu. Tetap ada persentasenya. Misalkan ya 10%, 20% begitu. Nanti diberikan keterangan di kenapa ini kan berarti kan kalau 20-30% kan masih di bawah proksinya, masih di bawah targetnya untuk triwulan kedua ini kan berarti triwulan kedua ini targetnya kan 40%. Nah, itu nanti Bapak silakan Bapak Ibu isi di sebelah kanan gitu. Jadi ini yang paling mudah untuk yang layanan atau sifatnya
kegiatan yang berlangsung 1 tahun dulu ini harus Bapak Ibu silakan cek. Nah, bagi yang masih belum diisi dengan benar, mohon diisi dengan seperti yang tadi saya jelaskan, input saja, nilai akumulasi ya silakan diinput berapa angkanya sehingga terakumulasi sampai dengan bulan Juni ini 50%. Itu dulu. Jadi itu ya yang kami perhatikan dari data-data Bapak Ibu sekalian ya. Jadi progres persentase ini ada yang dilewatkan gitu. Jadi kurang tidak diisi dengan benar. Terus ke bawah lagi, ke bawah lagi. Terus. Nah, ini nilai akumulasinya nggak ada Pak ya? Jadi di kolom persentase progres yang coba lihat paling besar. Itu yang ini tuh per bukan paling bawah. Maksimal nilainya berapa? Enggak ada. Nah, itu kan ada yang 100 ya. Nah, ini di sisi yang lain. Jadi untuk di sini ada juga yang sudah mengisi 100. Nah, sudah ada yang mengisi realisasinya. Jadi kalau seperti ini artinya bahwa pekerjaan itu memang sudah selesai, begitu Pak. Jadi ya disesuaikan aja nanti. Namun demikian apabila tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, mohon disesuaikan gitu kan. Kalau memang coba lihat itu ada gaji dan tunjangan itu kan. Terus ke bawah yang harusnya 50%. Coba lihat cari yang nah ini kan ada itu yang 100 tadi mana yang di atas 40. Kan Jadi ada di antara output ini yang seharusnya dia masih dalam proses sehingga masih seharusnya 50% tapi sudah terlanjur diisi 100. Kenapa bisa dapat terjadi hal seperti ini? Kalau ini dengan asumsi bahwa terjadi kekeliruan penginputan ya. Kalau yang memang sudah misalnya satu dokumen dan dokumen ini sudah selesai laporan ini sudah selesai dilakukan ya dibuat ya sudah enggak apa-apa diisi 100 gitu. Layanan sarana internal mungkin 1 unit puter katakanlah begitu sudah selesai diadakan ya sudah enggak apa-apa ini kondisinya benar. Bagaimana jika terjadi kesalahan penginput? Jadi yang seharusnya dia posisinya itu yang untuk layanan yang rutin ya itu harusnya posisi 50 tapi angkanya terlalu besar diisi. Nah, dalam kondisi demikian silakan Bapak Ibu nanti menginput berapa selisihnya yang harus itu angkanya dijadikan minus sebagai pengurang. Jadi masukkan aja misalnya angkanya terlalu tinggi ini 80 karena mungkin ini ada kesalahan penginputan di bulan-bulan yang lalunya sehingga yang seharusnya dia dimasukkan bulanan Bapak Ibu ada yang tidak sengaja masukkan angka akumulasinya gitu kan katakanlah di bulan Maret atau di bulan April sehingga di angka di Juni ini terlalu besar. Nah, untuk hal yang demikian silakan masukkan aja angkanya di minus di input untuk yang capaian Juni itu minus berapa selisihnya sehingga itu nanti angkanya akan akumulasinya akan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
kemudian selanjutnya mungkin dari Rengat ini ada Pak Tatang, mungkin bisa ada yang mau ditambahkan Pak? Mungkin silakan. Coba yang dari Rengat, Mas Tatang ada nggak? Mas Tatang atau dari Rengat? Izin Pak Iman, Pak Bas. Oh siap, Pak Jotang. Alhamdulillah. Saya nggak kelihatan. Silakan, Coba Rengat bisa sharing gimana bisa sampai 99,99 gitu nilainya gitu loh untuk Satker. Silakan Pak Tatang. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini terima kasih Pak Iman dan Pak Bas atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dari Satker Mitra Kerja Kanwil Provinsi Riau. Terkait dengan capaian output ini, memang untuk tahun 2021 ini ada penilaian yang berbeda ya. Di samping jumlah bobotnya di IKPA yang naik menjadi 17, juga mekanisme penilaiannya mengikuti realisasi anggaran. Jadi selaras 15%, 40%, 60%, kemudian di akhir tahun yang dinilai RVRO-nya nanti. Jadi di sini untuk target PCRO bisa kita breakdown ya setiap bulannya sebenarnya. Jadi misalkan di triwulan 2 itu targetnya 40. Selama triwulan 2 artinya dari bulan April, Mei sampai dengan Juni itu 40 itu ketika di triwulan 1 adalah 15, maka selisih dari 40 adalah 25% ya. 25% ini kalau kita bagi 3, bulan April, Mei, dan Juni, maka target PCRO sebulan bisa kita hitung rata-rata juga 8,33 gitu. Nah ini langkah-langkah yang dilakukan di Satker Mitra Kerja Kabupaten Rengat itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk yang output generik kita input 8,33 setiap bulan, kemudian untuk yang output non generik disesuaikan dengan realisasi anggaran. Terus kemudian untuk yang output yang belum ada realisasi, sepertinya kayak pengadaan gitu, diinput saja di proses perencanaan pengadaan. Jadi bisa diisi ke tahapan 20% atau 30% begitu. Jadi setiap kegiatan diminimasi mungkin tidak ada capaian output yang PCRO-nya di bawah 40, apalagi kosong, jadi belum diinput. Jadi mungkin sebaiknya untuk saat ini tapi tinggal hari terakhir nih ya untuk upload di Omspan Bapak Ibu ya. Jadi nanti coba dihitung kembali capaian output realnya berapa, kemudian dilakukan perbaikan apabila kurang atau lebih gitu. Itu di aplikasi di SAS bisa diisi minus juga Bapak Ibu. Jadi misalnya kemarin udah terlanjur input, padahal realisasi 40% misalkan realisasi anggaran, namun capaian outputnya sudah terlanjur diinput pada periode sebelumnya 80 gitu. Nah itu bisa dikurangi dengan cara menginput nilai minus sebesar 40 di periode terakhir, dalam halnya di periode Juni. Jadi tipsnya setiap bulan mungkin capaian outputnya itu bisa diupload lebih cepat di Omspan. Jadi nanti teman-teman di KPPN Mitra Kerja Bapak Ibu juga bisa melakukan review lebih cepat gitu. Tapi kalau sudah uploadnya di Omspan injury time mungkin ya Pak Taufik ataupun Pak Santos mungkin nggak cukup waktu untuk melakukan review atas capaian output yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi kalau di sini kami ini sekedar berbagi cerita saja gitu. Jadi kami minta tolong ke Satker Mitra Kerja agar secepat mungkin di awal bulan itu mengupload capaian output di Omspan. Jadi nanti kami di sini punya cukup waktu untuk saling mereview gitu. Jadi kira-kira kalau ada capaiannya yang
mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu, kita coba bisa koordinasi dengan Satker Mitra Kerja gitu. Ini kenapa kok begini gitu. Jadi pertama yang dilakukan adalah mengisi sesuai dengan petunjuk, kemudian memperhatikan realisasi anggaran, dan mengupload atau menyampaikan cepat upload di Opspan di periode awal bulan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari KPN Lengat, Bapak Ibu, untuk Pak Taufik dari Dume dan Pak Santos mungkin bisa menambahkan tips yang lebih jitu lagi. Ya, terima kasih Pak Iman, Pak Pras, dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jotang ini dulu pembina saya waktu di Jakarta ini. Pak Iman bisa aja. Dia Binasaan. Mas Taufik. Mas Taufik, coba ada yang mau disampaikan nggak Mas Taufik? Tadi barangkali mau menambahkan, khususnya untuk usaha kerja, nggak apa-apa. Oke. Mas Taufik juga dulu pembina Terima di kasih. Jakarta. Apaan? Sharing. Kita mungkin bisa sharing dulu sebelum kita ke sesi tanya jawab mungkin. Silakan Mas Taufik. Oke. Terima kasih Pak Iman atau Kang Iman. Ya, kita udah lama gak ketemu, tapi ketemu di Zoom. Oke, mungkin tadi disampaikan Pak Jotang itu kan sebenarnya permasalahan yang dihadapi KPPN selaku approval juga sama ya seperti itu. Kadang-kala memang dari awal bulan sudah diinginkan untuk segera menyampaikan capaian output di Opspan gitu ya. Bahkan beberapa bulan lalu sempat misalnya 10 hari kerja gitu ya. Saya malah 10 hari kerja saya 10 hari kalender tuh ya. Biar ada jeda waktu kalau misalnya Satker suka mepet gitu ya. Jadi agar tidak mepet tadi sampaikan Mas Jotang yang baik hati itu memang benar ya, biar kami di KPPN ini punya cukup waktu kalau memang ada data-data yang perlu dikonfirmasi gitu ya. Namun sebenarnya permasalahan capaian output ini lebih ke dasarnya ya. Teman-teman Satker ini kayaknya masih kebingungan nih dengan definisi pencapaian output ketika realisasi gini, ini capaian outputnya berapa. Ini di beberapa Satker kami lihat ya, kalau beberapa Zoom yang kami selenggarakan itu lebih mereka sendiri nggak paham nih ketika misalnya sudah melakukan ini setara dengan berapa persen nih. Ini permasalahan mendasar pemahaman terkait dengan capaian output itu sendiri gitu ya. Misalnya yang persiapan itu kan memang tidak ada anggaran yang keluar gitu ya. Itu kan sebenarnya ketika sudah melakukan persiapan itu sudah bisa dianggap sebagai output tercapai nih gitu ya. Tapi karena anggarannya tidak ada yang keluar gitu ya. Nah, ini yang sering jadi permasalahan di satuan kerja karena mungkin definisi output itu walaupun tidak ada anggaran tapi sudah dilaksanakan kegiatan misalnya lagi persiapan, maka berapa persen outputnya sudah tercapai sebenarnya. Ini yang definisi yang Satker masih banyak yang belum memahami itu gitu ya. Tidak selamanya output itu anggaran keluar, outputnya bisa dihitung gitu ya. Kadang-kala ada beberapa output yang terlaksana tanpa mengeluarkan anggaran itu sendiri. Nah, itu definisi sering diingatkan di Satker di KPPN Dumai bahwa tahapan persiapan pun sudah bisa dihitung menjadi capaian output gitu ya. Misalnya persiapan ini 30% dari 100 gitu ya. Walaupun nggak ada uang yang keluar, tapi karena sudah melakukan tahapan persiapan, maka bisa dirakukan gitu ya. Mungkin ini yang sering diingatkan Mas Reza ya di selaku CSO PTPN kami gitu ya terkait dengan capaian output gitu. Dan memang pemahaman output sendiri ini yang perlu PR bersama gitu ya. Kalau yang ya mungkin Kang Iman ya sebagai mantan penyusun RKKL gitu ya, itu kan ikut dari proses awal sampai dengan pelaksanaan gitu ya. Tapi di beberapa Satker ada yang tiba-tiba anggaran RKKL-nya terima aja, nggak tahu proses dari bawah gitu bagaimana. Nah, ketika teman-teman mungkin ikut menyusun RKKL gitu ya, dari top, dari bottom up gitu, itu sedikit banyak dia akan tahu nih ini output ini ada di RKKL tuh
seperti apa gitu. Misalnya outputnya 1000 satker gitu ya, 1000 orang gitu ya. Itu pasti tahu tuh dalam proses penghitungannya. Mungkin karena banyak satker, terutama di vertikal di daerah ini yang tidak mengikuti proses penyusunan RKKL dari awal gitu. Jadi ketika RKKL terima bingung ditetapkan output 1000 ini gimana nih cara mencapainya gitu. Nah itu mungkin di proses penyusunan gitu ya. Sebaiknya satker juga ikut terlibat di proses perencanaan agar tidak muncul tiba-tiba output 1000 ternyata untuk mencapai 100 aja susah gitu kan. Nah itu yang jadi permasalahan dasar ya sebenarnya sebelum tahapan pelaksanaan anggaran. Di tahap proses perencanaan juga satker harus memahami jangan sampai mencantumkan output yang memang susah untuk mencapainya karena memang tidak mengetahui definisi output itu apa gitu, pemahaman terkait konsep dasar output itu sendiri. Begitu tadi ya, masalahnya sama seperti Mas Jotang, tipsnya lebih awal menyampaikan capaian output, yang kedua pemahaman output sendiri, bukan berarti anggaran tidak terrealisasi output itu berhenti, enggak, tapi tergantung nih proses-prosesnya ada nggak, bisa persiapan yang tidak memakan biaya, itu dilakukan, itu sudah bisa dianggap sebagai capaian output. Yang ketiga terkait dalam diharapkan semua satker memahami proses penyusunan RKKL gitu ya, bagaimana output itu dicantumkan dalam RKKL, nanti akan muncul di DIPA, itu perlu terlibat, ikut terlibat dan ikut memahami gitu ya. Output segini dicapainya di proses perencanaan mereka sudah tahu nih. Nanti pelaksanaan ketika mencantumkan 1000 tahu langkah-langkah mencapai 1000 itu. Mungkin itu Pak Iman, Pak Pras, tips, bukan tips ya, sharing aja dari saya gitu. Nanti mungkin Mas Reza selaku PTPN di KPN Dumai bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza mau menambahkan nggak sebelum ke? Masih? Saya udah cukup Pak. Nih Cukup. kita masih sambilan koordinasi Japri dengan Satker Pak. Iya. Biar memperbaiki PCRO-nya. Ini sebelum terima kasih Mas Reza. Ini sebelum ke Pekanbaru sama, ini sebenarnya sama ya sarannya gitu ya. Isi caput lebih awal gitu, lebih awal supaya KPN punya waktu buat mereview. Direview nanti supaya bisa diperbaiki atau sebaiknya bagaimana gitu loh. Kemudian tadi tipsnya juga yang dari Rengat untuk output generik ya sudah per bulan diisi saja 8,3 gitu ya. Kemudian untuk teknis sesuaikan dengan realisasi. Tadi misalnya ada realisasi yang atau belum ada realisasi, Pak Taufik juga menyampaikan sesuaikan saja dengan progres yang sudah dilaksanakan. Ini tadi penjelasannya Pak Mas Taufik ini juga atau Kang Taufik ini juga tadi sarannya ditambah ya supaya Satker ini memahami proses penyusunan RKKL-nya gitu ya dari perencanaan. Ini mungkin pengalaman pribadi juga ya Mas Taufik ya. Waktu di Jakarta suka bikin RKKL gitu. Jadi memang betul. Jadi kalau si Satker itu juga dilibatkan menyusunan RKKL, selain uangnya dia bisa tahu gitu loh. Dari uang segini itu output yang ingin dicapai itu seberapa gitu. Makanya dia bisa kebayang lah perhitungan atau capaian per bulannya seharusnya berapa. Nah ini Bapak Ibu juga perlu tahu ya, waktu belum ada caput-caputan di IKPA ini, Mas Taufik juga dulu selain di penyerapan ngejar capaian outputnya masing-masing satker nih di waktu itu di internal di JPB. Ini outputnya berapa gitu loh. Makanya sudah sangat paham sebenarnya. Nah, satu lagi sebelum katanya jawab ya, dari KPPN Pekanbaru, Ibu Yeni ya? Atau Pak Santos malah? Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Tidak ada ya? Tidak ada. Belum ada. Oke, kita ke... Silakan Pak Pras. Bapak Ibu, dari penjelasan Pak
Taufik ini mungkin ada yang bisa ditangkap ya. Kenapa ini terutama untuk dari Satker sekiranya Bapak ada yang PPK ini Pak, Bapak Ibu. Jadi capaian output ini adalah tanggung jawab PPK di Satker itu. Jadi kenapa ini ada beberapa Satker yang ngisinya kok salah gitu. Ini kami menganalisa ada indikasi ya kemungkinan yang mengisi capaian output ini bukan atau tidak mengerti gitu kan. Jadi bukan yang memiliki akses ke sana. Jadi seharusnya untuk mengisi output ini adalah operator PPK gitu kan, yang memahami gitu apa yang istilahnya lebih paham dengan target-target atau perencanaan kegiatan pelaksanaan. Jadi di situ nanti dikoordinasikan dengan PIC kegiatan, sudah ditanyakan berapa yang sudah tercapai gitu. Jadi bukan bendahara. Nah, ada kemungkinan ini untuk capaian output di beberapa satker ya mungkin karena kekurangan petugas diserahkan ke bendahara. Ya, kami maklumi. Jadi kalau seperti itu juga maka hal inilah yang banyak terjadi. Jadi kalau memang sudah tidak bisa kepepet ya mohon bendahara koordinasi dengan PPK. PPK tetap bertanggung jawab angka-angka itu berapa. Jadi misalnya diserahkan ke yang bukan operator PPK ya tolong disampaikan berapa angkanya. Nanti mereka yang menginputkan. Seperti itu. Kira-kira demikian tadi yang kami tangkap. Jadi ada masalah di sini yang melakukan tugas penginputan atau menyusun laporan capaian output ini bukan dari individu yang memahami tugas-tugas yang terkait dengan capaian outputnya itu. Gitu. Kalau bendahara itu kan hanya penyerapan anggaran, ya kan? Seperti itu, pengajuan tagihan, KPPN. Nah, ini. Sedangkan kalau capaian output itu adanya di BPK. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami akan coba menjawab, namun demikian mungkin dari KPPN kalau misalnya ada mau menambahkan silahkan nanti langsung masuk aja ya dari Mas Reza, Pak Taufik atau Pak Tatang. Silakan Pak Mas Ali, ini pertanyaan mana ini yang bisa kita jawab? Banyak permasalahan. Nah, ya ini ya. Ini ada yang bertanya dari Bu Meta. Kalau realisasi output belanja modal atau belanja barang yang melebihi target karena adanya efisiensi bagaimana? Apakah terjadi anomali dan pengaruh ke nilai IKPA? Mohon penjelasannya. Maksudnya melebihi jadi begini nih, tidak ada anomali kalau menurut kami Bu. Ya, jadi ini output belanja modal, belanja barang yang melebihi target. Jadi misalnya targetnya 4, realisasinya 5, begitu ya kira-kira. Kalau hal seperti ini tidak ada masalah. Tidak akan ada masalah. Hanya proses menuju yang perlu diperhatikan adalah dalam penginputan itu ada data-data yang digunakan untuk validasi dalam rangka di KPPN untuk menentukan status terkonfirmasi atau tidak. Dalam hal ini adalah nanti akan terjadi kalau persentase itu tidak bisa melebihi 100 Bapak Ibu gitu. Jadi kalau misalnya lebih ya tetap 100 gitu.
nanti baru di volumenya. Di situ disilakan diisi. Misalnya target misalnya tercapai 5 ya 5 padahal di targetnya 4. Enggak apa-apa di situ. Itu nanti untuk perhitungan di bulan Desembernya. Tapi kalau memang sudah mencapai target saat ini seperti itu ya diisikan aja sesuai dengan kondisi saja Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau untuk nilai IKPA-nya misalnya untuk melebihi target tidak akan ada ini tidak berpengaruh. Bahkan mungkin nilainya tinggi, hanya mohon pengisian keterangan. Nah itu Bu tadi. Jadi seandainya diperhatikan juga gap-nya. Kemudian kalau di kertas kerja akan nampak di situ. Output ini OS apa non OS. Nah itu silakan nanti kalau misalnya ada gapnya atau selisih antara ini lebih dari 20 untuk yang non OS atau lebih dari 5% yang OS, silakan diisi yang paling mendekati di antara tadi itu tanda panah apa 3 kondisi tadi itu ya. Tapi jangan pilih yang nomor 99. Kalau di antara yang tidak mendekati, pilih aja salah satu sudah. Nanti di kolom keterangan diisi gitu Bu. Masih ada kesempatan untuk mengisi di kolom keterangan di aplikasinya, di aplikasi SAS atau Saktinya. Silakan mengisi di situ, uraikan kondisi yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya open period. Open period ini, jadi begini Bapak Ibu, ini Bunia dari 428.088 ya. Mungkin ini banyak yang bertanya, memang bagus ini pertanyaannya. Jadi sepertinya ya, memang banyak terjadi ini bukan sepertinya. Banyak yang terjadi ini ada kesalahan pengisian di bulan sebelumnya. Mekanisme pengisian capaian output ini tidak bisa mundur Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk perbaikannya ya diperbaiki di bulan pelaporan gitu. Adalah aset-aset yang posisinya di antara 300.000. Halo? Ya. Itu masuk ke dalam neraca. Bukan kepencet. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi untuk menjawab ini dulu ya, open period ini ya. Mute all aja dulu. Sebentar ya Bapak. Jadi saya jelaskan. Jadi untuk seandainya terjadi kesalahan penginputan di bulan-bulan sebelumnya, ya, di bulan-bulan lalu, tolong ini yang open period ini bukan open period. Jadi perbaikan datanya dilakukan di bulan pelaporan. Gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi pertama bagaimana pengisiannya di bulan pelaporan. Nah, itu Bapak Ibu harus mengetahui berapa akumulasi yang sebenarnya sehingga sampai dengan bulan pelaporan. Kemudian dibandingkan dengan angka akumulasi yang ada di Omspan di Monif PA itu yang berapa? Itu selisihnya berapa gitu kan. Selisih itulah yang di input. Maksud saya begini. Sampai dengan bulan laporan yang lalu itu berapa yang terakumulasi? Dalam hal ini kan pelaporan yang kemarin dilaporkan Juni, berarti Mei. Mei itu harus berapa nilai akumulasinya? Kemudian yang di Omspan. Kemudian berapa yang seharusnya? Nah, selisihnya itulah yang harus diinput di bulan Juni begitu. Kalau di bulan Juni sudah terisi ya diperhitungkan lagi aja lah gitu. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Nah ini terkait dengan open period sebetulnya kami ingin bertanya lagi ini ke KPPN. Ini batas waktu pengajuan ADK penyampaian laporan ini kan
batas akhirnya adalah tanggal 14 hari ini. Bagaimana jika masih Satker akan lewat dari tanggal 14? Bagaimana ini dari KPPN, mohon dijelaskan ke Satker mengenai mekanismenya. Silakan dari Pak Taufik atau Pak Tatang duluan. Di-unmute Pak Taufik Fatni itu, co-host. Ya, udah. Ya. Silakan Pak. Ya kalau diperbaiki, ya nanti mau dikoreksi ya kalau salah ya. Kalau sudah melewati batas akhir periode, nanti dianggap terlambat, Pak. Makanya kan tadi Pak Jotang menyarankan bahwa mohon untuk melakukan penguploadan itu jauh sebelum batas akhirnya, Pak. Jadi ketika itu nanti diperbaiki melewati tanggal 14, 1 hari kerja dari bulan berkenaan, maka itu akan dianggap terlambat. Karena kan memang ketika misalnya tanggal 14 itu dibuka lagi tanggal 15 gitu ya, itu dianggap terlambat. Mohon dikoreksi ya kalau salah. Nanti Mas Jotang mungkin lebih ini ya, Pak Jotang. Kalau menurut saya sih akan menjadi terlambat, Pak, ketika dilakukan koreksi melewati tanggal 14 atau 10 hari kerja dari bulan berkenaan. Silakan Pak Tatang, mungkin kalau masih join. Ya, Ada? izin Mbak Iman dan Pak Pras, Bapak Ibu sekalian. Jadi kuncinya untuk mencapai nilai penuh atau poin penuh adalah tetap pada masa open period. Jadi kalaupun melaksanakan perbaikan itu tetap misalnya batasan di bulan penyampaian output bulan Juni kan hari ini terakhir di tanggal 14 gitu. Jadi kalaupun ada perbaikan untuk pelaporan periode sebelumnya itu kita perbaiki di periode pelaporan Juni dan kita sampaikan juga di batas akhir open period. Jadi batas akhirnya hari ini. Jadi kalau nanti ada open period tambahan itu ketika Satker belum mengajukan dan menyampaikan surat ke KPPN atau dasarnya KPPN melakukan teguran itu, memberikan teguran ke Satker kenapa belum menyampaikan, kemudian Satker merespon dengan menyampaikan surat permintaan tambahan open period. Tapi perlu diingat di periode tambahan itu nanti nilai IKPA-nya tidak penuh. Jadi dianggap separuh untuk ini. Apalagi untuk yang nilai terkait dengan partisipasi penyampaian capaian output. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tatang. Jadi ini opsinya yang kami tangkap dapat diperbaiki hari ini, ya kan? Di hari ini kalau bisa memperbaiki segera diperbaiki, kemudian diupload lagi kembali ke KPPN. Atau perbaikannya dilaporkan di bulan pelaporan berikutnya. Begitu Pak ya? Atau mengajukan permintaan open period bulan Juni sampai dengan akhir bulan batas waktunya ya Pak ya, kalau untuk yang pelaporan bulan Juni dengan konsekuensi kena penalti begitu Pak ya untuk nilai IKPA-nya, walaupun ini benar yang tadinya harus 100 menjadi kira-kira mungkin setengah Pak ya. Ya, jadi betul, jadi 50 gitu nilainya ya. Ya ini kami kembalikan ke Satker, opsinya seperti itu. Namun demikian terkait dengan pengaturan itu ya kami juga akan maunya sih ada dispensasi ya untuk Juni ini supaya jangan dikenakan penalti. Tapi ya untuk sementara informasinya seperti itu. Nanti kalau ada ada keterangan lebih jauh dari pusat akan kami sampaikan kembali. Jadi begitu, terima kasih Pak Taufik dan Pak Tatang, Bapak Ibu dari Satker.
Ini ada opsi seperti itu. Nah, silakan nanti untuk memilih mana yang akan dilakukan. Namun prioritasnya adalah hari ini. Diupayakan kalau bisa perbaikannya dilakukan pada hari ini, begitu. Selanjutnya, ini pertanyaan selanjutnya ya Bapak, Bu, dari Bu Meta Meranti. Kalau di keterangan gap, pilihan tidak sesuai bagaimana Pak? Misal pencairan tunjangan guru kami cairkan 4 bulan di semester 1, yang 2 bulan realisasi masuk bulan Juli. Jadi pada target semester 1 tidak mencapai 40% di keterangan gap, kami pilih 02. Oke. Nah, jadi isikan aja sesuai dengan kondisi di lapangan, Bu. Jadi ini sebetulnya targetnya, tunggu dulu, ini pembayaran apa tadi tuh? Tunjangan guru. Kami cairkan 4 bulan di semester. Ya, ini mungkin apa TPG ya? TPG ya. Jadi sesuai, ini Bu Meta dari Meranti, ini terkait dengan TPG ya. Kami mengharapkan dari Kemenak untuk Satgas Lingkungan Kemenak Riau ini terutama ya, untuk membayarkan kalau bisa itu setiap bulan diajukan pembayarannya, gitu. Jadi, seperti itu. Apabila ada yang tidak memenuhi, jadi mungkin pada batas akhir pengajuan saat SPM akan diajukan, ada yang 1 orang atau 2 orang yang belum memenuhi persyaratan, ditinggal aja Bu. Ajukan aja yang sudah memenuhi syarat untuk diajukan pembayarannya. Iya Pak. Begitu. Jadi kami mohon pembayaran dilakukan setiap bulan karena dari juknisnya itu memungkinkan untuk dibayarkan tiap bulan. Seperti itu. Kami dalam case yang ini ya, isikan aja misalnya tidak mencapai kami pilih 0, ya itu sudah sesuai. Tapi kalau ada penjelasan lebih lanjut, Ibu Bu Meta bisa mengisi di kolom keterangan yang di sebelahnya tambahannya. Iya Pak. Ya, baik ya Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, lanjut. Dari Ibu Pertiwi dari PP2JK wilayah Riau, data output saya ada 2. Data capaian output saya ada 2 layanan. Progres sudah 100%. Namun ketika saya berikan keterangan tanda merah pada aplikasi SAS tidak mau berubah warna ke hijau. Keterangan apapun yang saya pilih. Nah ini mungkin aplikasi di SAS ya. Ada 2 layanannya. Silakan Pak Tatang mungkin bisa membantu ini Pak. Kenapa ini di aplikasi ini seperti ini? Ya Pak, izin Pak Pras. Iya, monggo Pak. Ini untuk pertanyaan yang, maaf Pak, terkait dengan yang mana Pak Pras? Aplikasi SAS-nya. Jadi begini Pak. Nggak kelihatan di chat ya? Chatnya nggak kelihatan Pak. Oke. Ini jadi begini, pertanyaannya itu ada output yang sudah diinput Satker sudah mencapai 100%. Hanya ada 2 layanan sudah diinput, progresnya sudah selesai ini ya, sudah tercapai 100%. Namun ketika akan diberikan keterangan referensinya itu Pak, itu tanda merah pada aplikasi SAS tidak mau berubah warna ke hijau. Keterangan apapun yang saya pilih
tanda keterangannya tetap warna merah. Nah ini mungkin yang lebih, kira-kira kenapa ini Pak? Ya. Dari aplikasinya. Izin ini terima kasih Pak Pras. Jadi gap di sini akan muncul ketika terjadi perbedaan antara pengisian capaian output dengan realisasi belanja pada RO tersebut. Jadi ini gap tersebut bisa minus ataupun plus gitu. Jadi ketika realisasi belanjanya lebih rendah dibandingkan dengan capaian outputnya, maka gapnya plus nanti. Gitu. Jadi di sini untuk gap itu tadi ada dua pilihan. Di situ termasuk output strategis maupun non strategis ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ untuk toleransi output strategis 5% maksimal dan yang non strategis 20. Jadi apabila gapnya melebihi itu, maka seharusnya di aplikasi SAS itu muncul, jadi tidak bisa tersimpan itu. Nah, itu akan tersimpan ketika kita memilih salah satu dari referensi keterangan ini yang sesuai atau cocok dengan kondisi di lapangan. Gitu. Nah, kalau case-nya tadi seharusnya kalau output-nya sudah 100% dan realisasi belanjanya sudah 100%, maka memang tidak akan muncul ini kolom yang ada titiknya 3 di aplikasi SAS itu yang akan munculkan referensi keterangan itu tidak akan muncul. Jadi ini hanya akan muncul ketika terjadi gap. Kalau output strategis di atas 5% dan non-OS di atas 20%. Kira-kira begitu Pak Pras dan Bapak Ibu. Jadi kalau memang antara realisasi belanja dengan realisasi capaian outputnya sudah klop misalnya sama-sama 100, maka gap itu tidak akan muncul. Ya, ini terkait yang ditanyakan juga selain itu adalah ada indikator yang berwarna merah terus ini Pak, enggak mau hijau. Itu sebentar Pak. Kemarin kami nyoba juga, mungkin sepertinya akan ada perbaikan lagi di aplikasi SAS selanjutnya Pak. Oh, maksudnya bagaimana Pak? Jadi akan ada update lagi tuh Pak. Nanti dicoba saja dengan aplikasi SAS yang periode sebelumnya. Ini kan update terakhir versi 11 ya. Iya kan versi ya? Versi 11 ya, aplikasi SAS ya. Ibu Pertiwi. Jadi kalau untuk warnanya itu diabaikan saja Pak. Kalau kemarin memang yang versi 10 itu memang hilang, jadi gap itu muncul warna merah itu ketika ada gap gitu. Nah sekarang tidak apa-apa Pak, diabaikan saja itu kalau untuk warnanya. Yang penting statusnya ketika diupload posisinya tetap terkonfirmasi Pak. Oh ya, baik. Jadi yang diperhatikan itu adalah status terkonfirmasi atau tidaknya ya? Iya Pak, ketika sudah diupload di Omspan Pak. Ya, sudah diupload di Omspan, kemudian berarti Satker memonitor di Omspan begitu ya? Iya Pak. Jadi setelah upload dimonitor. Ya, kira-kira ya. Mungkin ini ada tadi data yang masih belum terkonfirmasi, ada kemungkinan Satkernya tidak memonitor ini. Jadi nanti mohon diperhatikan Satker untuk Bapak Ibu dari Satker semuanya untuk ngecek, buka aplikasi Omspan, masuk ke menu Monef PA, kemudian monitoring capaian output, dilihat output yang sudah dilaporkan, diupload, apakah sudah terkonfirmasi atau belum. Jika ada yang belum terkonfirmasi, nah silahkan untuk segera diperbaiki. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tatang sementara ini untuk jawaban yang ini. Begitu, kira-kira begitu ya Bu Pertiwi. Untuk warnanya ini mungkin untuk versi yang sekarang sementara ini diabaikan dulu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ya. Pastikan jangan pilih referensi 99 tapi Bu ya. Ya. Iya, baik Pak. Ya. Selanjutnya, Waalaikumsalam. Selanjutnya. Oke. Dari Satker 420026.
Capaian output Januari Mei sudah kami sampaikan, tapi ada sedikit kesalahan dalam pengisian output, sudah kami perbaiki. Apa masih bisa upload ulang ADK? Silakan diupload ulang hari ini untuk perbaikannya. Sebagaimana yang penjelasan kami tadi, bisa diisi plus, bisa diisi minus, tergantung dari kesalahannya. Yang penting akumulasinya harus sama di posisi terakhir ini. Caranya dibandingkan dengan data yang sudah masuk. Baik ya, selanjutnya Pak Riki ya dari BPKH Kehutanan ya ini ya. Berdasarkan data Moneh PA di Ombudsman terdapat 21 di lingkungan Kementerian data RPD bulanan. Oh ini yang halaman 3 di Pak. Baik Pak, ini nanti oke Pak, nanti kami coba ini sementara ini pembahasannya masih di capaian output. Baik Pak, nanti kami akan hubungi setelah acara ini ya Pak ya, Pak Riki. Ya Pak. Nah, terima kasih. Terus ke bawah yang berikutnya. Nah, dari Satker 415752, bila realisasi anggaran sampai dengan Juni masih 0. Realisasi penyerapan anggarannya PPA-nya dan belum ada tahapan pelaksanaan apakah harus mengisi PCR 50? Tidak. Ini sesuai dengan kondisi realnya. Jadi kalau penyerapan PPA-nya ya, penyerapan anggarannya belum ada, ya kan? Ya, itu apa? Kemudian yang penting itu adalah PCRO-nya. Kegiatan ini sudah dilaksanakan apa belum? Tidak masalah kalau misalnya anggarannya belum ada realisasinya. Yang penting yang Bapak Ibu input adalah PCRO-nya. Kegiatan ini sudah dilaksanakan, kalau belum ya nol aja gitu. Nah nanti, pilih aja yang paling mendekati, alasannya yang paling mendekati. Berarti ini kan tidak ada gap ini sebetulnya. Namun demikian, bila sudah ada tahapan perencanaan pelaksanaan dilakukan, tapi realisasi anggaran masih nol. Apakah perlu dibuat juga? Iya, jadi ini kan rangkaian kegiatan ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah ada tahapan perencanaan pelaksanaan dilakukan. Nah ini silakan ditakar tahapannya. Tahapan perencanaan ini kira-kira berapa persen? Itulah yang dimaksudkan PCRO. Jadi tidak berpatokan kalau penyerapan anggarannya belum ada, ininya harus nol, tidak demikian. Gitu. Jadi yang penting pelaksanaan PCRO-nya dalam hal ini adalah dihitung dari kegiatan rangkaian kegiatan itu sudah sampai di tahap berapa persen sih gitu. Kira-kira begitu Bu Fitri, KKP Dumai. Kira-kira seperti itu jelas ya Bu Fitri ya. Silakan Bu diperbaiki ya. Silakan diperbaiki segera atau sekirim hari ini. Saya kira enggak ini ya, diperhatikan juga yang lainnya. Apa outputnya banyak ini kalau nggak salah ini KKP. Iya Pak, 30 output. Ya. Kalau ada yang belum maksimal nanti digali lagi ininya yang masih bisa diperbaiki. Mungkin dari bagian perencanaan atau PIC kegiatannya ditanyakan sampai berapa persen. Ya. Kemudian dari 099267 dari Satker 099021. Cara mencari satu layanan itu hitungan juga dari 12 ya. Yang tampil di tayangan di aplikasi mungkin 0,83 ya. Berarti dibuat realisasi RO-nya 8,3. Realisasinya R-nya di input. Iya. Betul Pak, ini kalau sudah selesai kegiatannya dan target volumenya sudah tercapai ya diisi 100 Pak. Begitu Pak maksudnya Pak. Ini kami tidak tahu ya di masing-masing, hanya secara umum yang dengan kegiatan dengan unit layanan itu biasanya berlangsung dari Januari sampai Desember. Namun demikian tentunya di setiap satker ada mekanisme tersendiri ya, mungkin ketentuan atau juknisnya tersendiri layanan ini sampai periode berapa. Nah ini silakan kalau memang layanan yang dimaksud itu hanya untuk 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan dan sudah tercapai tidak sampai 12 bulan ya,
sudah tercapai sepenuhnya, ya silakan diisi 100% seperti kayak Bu Pertiwi tadi. Begitu ya, Bapak, Ibu. Ya, tinggal selanjutnya diperhatikan gapnya dan keterangan pilihan, pilih yang paling mendekati referensinya, kategori OS-nya. Jadi kategori OS apa istilahnya kategori RO-nya, outputnya ini masuk OS atau non OS, itu aja. Terus dari situ baru ke gap. Selanjutnya ya, ini dari BDLHK PK Pekanbaru ya, Bu Dina, silakan dicek ini mungkin melihat dari Excel kami ya. Tolong dicek di OMSPAN-nya, Bu. Kalau di sana tentunya dia itu menarik dari DIPA atau di DIPA-nya, di PDF DIPA-nya itu ada di halaman satunya, Bu. 1A atau 1B. Nah, silakan, pasti ada di situ. Selanjutnya, perbaikan di luar bulan pelaporan tidak bisa, Pak. Januari Mei-nya sudah kami jelaskan di atas tadi, untuk perbaikan tidak bisa mundur ya. Jadi untuk perbaikan itu melihat dari yang kita cek adalah kumulatifnya. Kumulatifnya dulu dicek, sudah sesuai enggak gitu yang ada di OMSPAN dengan kondisi di lapangan. Untuk penyesuaiannya bagaimana ya, diinputkan di bulan berkenaan selisihnya. Begitu, Pak. Dari Pak Rusli ya, dari MTSN SIA. Oke ya, mungkin sudah jelas tadi mengikuti penjelasan kami di sebelumnya ya. Untuk kelambatan ini bagaimana jika dianggap terlambat, jadi bagaimana solusinya? Jadi memang kalau sudah terlambat ya itu nilainya akan terakumulasi, Pak, nanti, Pak, nilai IKPA-nya, Pak, di berikutnya dengan bulan-bulan berikutnya. Jadi ya memang upayakan untuk tidak terlambat. Ya. Kemudian ya, betul Bu Dina dari BDLHK, hari ini terakhir untuk mengajukan untuk mengajukan perbaikan ya. Mungkin ini mengenai kelambatan ini ya, ini mungkin larinya kan ke nilai IKPA ya, Bapak Ibu semuanya. IKPA yang bulan ini. Jadi kalau untuk bulan depan upayakan tidak terlambat, tidak ada kelambatan, nilainya pasti akan kembali pulih. Jadi tolong untuk yang seperti ini diupayakan jangan sampai terlambat. Dari mungkin dari Dumai, Pak Reza atau Pak Taufik terkait dengan hal ini, ada yang mau ditambahkan? Terima kasih, Pak. Dari kami nggak ada, Pak. Kami lagi sambilan japri dengan Baik, untuk Mas Reza, iya. Ya, sambil ngikuti ya. Oke. Iya, Pak. Baik, jadi kira-kira seperti itu Pak Rusli tadi ya untuk yang keterlambatan ya. Ini ada dari KPKNL Dumai ya, dari Windy Dimitri menanyakan ada kesalahan penginputan untuk yang output kuantitinya sudah diperbaiki dengan menginput minus, akan tapi yang progres persentase tidak bisa.
sehingga ada perbedaan apa ini progres persentase, sehingga ada perbedaan progres persentase antara aplikasi Smart DJA dan Sakti. Untuk sementara ini ini kami perlu penjelasan ini mungkin ya. Dari Dumai Pak Taufik mungkin dari Dumai mungkin Pak Taufik bisa membantu untuk menjelaskan ini Pak. Oh ya, ini jawabannya dari Mas Reza, seharusnya sinkron. Kalau nggak sinkron silakan diubah manual. Ini sudah dijawab langsung sama Mas Reza. Bu Dina ya, yang atas dari Windy Dimitri dari KPKNL Dumai. Tapi profesornya tidak bisa. Ini juga kami masih belum jelas apa yang maksud progres persentase. Soalnya penginputan di sini adalah penginputan dalam artian adalah persentase capaian outputnya, PCRO-nya. Ini kalau ada yang ditanyakan progres persentase ini mungkin maksudnya apa ini? Kami masih belum jelas. Tapi kira-kira itu ya Bu Windy, ini karena ini di Sakti ya, di Sakti inputnya 2 ya, di Smart DJA juga sama ngerubah di sini. Nah ini kalau kata Mas Reza kan seharusnya sinkron. Kalau misalnya tidak sinkron, dirubah manual di Smartnya ya, di Smart DJA-nya ya Mas Reza. Nah mungkin nanti detailnya kalau belum bisa merubah manual di Smart DJA-nya, japri Mas Reza aja gitu ya. Mas Reza ya, kira-kira begitu. Ya, oke. Atas aja. Itu ya, Mbak Windy ya. Mana? Yang atasnya belum tuh. Oh, udah, bawa. Oke. Gimana Mas Taufik? Enggak, nanti di Japri aja. Ya. Mbak Windy ya. Oke, sudah tadi. Itu tadi sampai mana nih? Bisa di list satker yang sudah terkonfirmasi tapi belum upload, maksudnya sudah upload namun oh ya. Kalau mengenai status dari Bapak Ibu dari Satker, silahkan buka OMSPAN, masuk ke menu Monef PA-nya, ya kan. Kemudian masuk ke monitoring lembar kerja KCO, konfirmasi capaian output. Nah, silakan di situ dilihat nanti data ada detail outputnya. Nah, silakan dilihat itu nanti ada statusnya sudah terkonfirmasi atau tidak. Itu untuk cara memonitoringnya. Jadi itu fungsi dari fasilitas yang kami sediakan berupa aplikasi online monitoring span untuk itu. Ini oke, pertanahan Pekanbaru. Ini Dumai ada 2 ya pertanahan. Jadi Dumai 2, Pekanbaru 1. Kantor pertanahannya sama juga tinggal 2 satker ini sebetulnya ini. 2 satker, tapi satu di Dumai, satu di Pekanbaru. Per satkernya ada 2 output. Oh ya. Oh ini belum, ini tidak terkonfirmasi. Nah ini mohon perhatian Bapak Ibu, silakan untuk itu realisasi RO-nya itu bukan persentase ya kalau nggak salah ya. Realisasi RO.
Ya, 2 satker itu tadi. Oke, lanjut bawahnya. Nah, ini nilai gap. Apakah nilai gapnya besar akan berpengaruh ke nilai IPA? Tentu saja Bu. Besar kecil itu jadi begini. Gap itu kalau untuk kategori output yang non strategis, gapnya tidak, ya istilahnya upayakan tidak melebihi dari 20%. Kalau lebih 20%, ya apa boleh buat kalau memang kondisi di lapangan seperti itu, namun ada penjelasannya. Namun ada penjelasan, silakan dipilih dari jawaban yang ada yang paling mendekati, di luar nomor 99 referensinya, terus diisi di keterangan berikutnya kalau memang masih diperlukan tambahan. Nilai gap itu tidak nilai gap itu hanya mekanisme untuk terkonfirmasi atau tidak. Kalau ya hanya untuk itu aja Bapak Ibu. Ini yang nanya ini dari mana ini tadi? Dumai Pak, Dumai. Dari PA. PA Oh, Dumai. Pengadilan Agama Dumai Ah ya. ya. Iya, PA Dumai Pak. Ibu sudah melihat ya datanya Bu milik PA Dumai? Iya Pak, lagi Pak. Berapa gapnya Bu? Oh, Pak nih. Lebih dari 20%. Itu apa? Kategorinya Nggak, OS. seandainya Pak, seandainya lebih dari 20% Pak. Iya, seandainya lebih 20% ya enggak apa-apa kalau memang kondisi di lapangannya seperti itu. Nanti tinggal Ibu jelaskan saja. Pilih referensinya yang paling mendekati. Ya, itu. Oh, iya, itu. Pak. Saya kira yang penting PCRO-nya itu sesuai juga dikondisikan ya. Yang dihitung dari IKPA itu sebetulnya di PCRO-nya Bu. PCRO-nya itu berapa persen? Persentase capaian outputnya berapa persen? Di triwulan pertama itu diproksikan ya dengan penyerapan anggaran di triwulan pertama 15%, di triwulan kedua 40%. Sebetulnya itu yang dihitung. Oke, Pak. Itu kalau yang gap jadi itu jadi tidak berpengaruh langsung kepada nilai IKPA, tidak, tetapi hanya berpengaruh kepada proses validasinya aja. Jadi kalau Ibu ada gap besar tapi tidak mengisi referensi, ya langsung tidak terkonfirmasi itu Bu. Oh, iya. Begitu. Jadi emang jika lebih harus ada penjelasan, intinya seperti itu. Kalau ada penjelasan bisa diterima, nah itu nanti statusnya akan terkonfirmasi. Jelas ya Bu ya? Iya, makasih Pak ya. Ini plus minus loh ya Bu ya, plus minus ya. Yang atas kondisinya plus, yang bawah itu kondisinya kalau minus. Jadi lewat minus nggak apa-apa, gapnya minus emang nggak apa-apa, tapi jangan lebih kurang dari minus 20. Kalau minus seperti itu. Nah, lihat matematikanya. Oke. Kami lanjutkan ke KKP Dumai dengan Fitri. Ini bagaimana cara mengubah PCRO yang tidak sesuai dengan capaian RO-nya, capaian outputnya ya. Di bulan 4 ada revisi volume target. Oh iya, ini banyak terjadi nih kalau misalnya ada perubahan revisi ya, revisi target volumenya ya. Ya. BCA-nya sudah pada saat entry CR bulan April sudah 100% sementara seharusnya PCRO-nya. Iya, jadi diperbaiki aja Bu di bulan berkenaan sekarang. Kalau misalnya di bulan yang lalu di April bulan lalu sudah 100. Ya sekarang seharusnya akumulasinya kan 50. Ya diinputkan saja minus 50 ya, minus 50% gitu. Bu Fitri ya dari KKP Dumai. Ya, Pak. Oke Pak. Jadi kita isi PCRO-nya minus 50 ya Pak. Iya Bu, silakan Bu. Begitu. Jadi nanti penting akumulasinya sama. Iya, Akumulasi. itu Ya. Yang diinput ya seperti itu. Nanti untuk bulan-bulannya ya real bulan ini berapa yang dicapai, bulan depannya berapa gitu per bulan. Makasih Pak. Lanjut. Ya. Oke ya. Selanjutnya oh ini sudah dibantu dijawab juga sama Mas Reza.
Ini perbaikan bobot ini MTSN 3. Perbaikan maksudnya yang mana ini perbaikan? Kalau bobot itu kan dalam IKPA itu adalah nilai tertimbang yang sebagai konstanta untuk pengkali nilai suatu indikator. Begitu Pak. Jadi kalau untuk capaian output ini sebetulnya istilah yang kami pakai bobot itu terminologinya adalah 17%, besarannya adalah 17%. Jadi terminologinya adalah dia itu konstanta dari indikator capaian output. Itu sudah ditentukan, tidak bisa diubah Pak. Tapi kalau yang Bapak maksudkan PCRO atau nilainya ya silakan nanti penginputannya dilakukan sebagaimana penjelasan yang sebelumnya ini. Mohon dari MTSN 3 ini untuk diperjelas ya Bapak, silakan. Perbaikan bobot. Ini masih belum jelas. Mohon diperjelas nanti Pak, silakan melalui chat atau lewat grup WA Satker. Izin Pak Topik. Oh ya silakan. Ini dengan Bu Fitri ya, KKP Dumai. Iya Pak. Pak, Oke. tadi kan Bapak suruh untuk mengubahnya jadi minus 50 ya kan Pak. Tetapi ini ada keterangannya untuk mengisi PCRO itu dari 0 sampai 100 gitu Pak. Tertolak dia kalau kita bikin minus gitu Pak. Karena Mas batasnya Reza, itu 0 sampai 100. ini Ibu apa ini KPP berarti pakai KKP. Pakai SAS. Mas Reza mungkin bisa bantu ini untuk menjawab. Iya Mas Pak, Reza? sepertinya di SAS nggak mengakomodir ya Pak. Di Sakti juga kayaknya bisa, tapi pas di Omspannya jadi error ininya, PCRO-nya gitu. Nggak tahu di KPP lain mungkin ada yang lebih ini berpengalaman yang tahu. Mungkin bisa dicek. Makanya saya biasanya nyuruh satkernya, minta satkernya untuk ngisinya 0 aja Pak, jangan minus gitu. Mungkin di KPN lain ini lebih tahu Pak, gitu Pak. Oh iya. Atau mungkin begini Bu Fitri, dicek dulu ya apa versi aplikasinya ya. Ya. Versi aplikasinya udah yang terakhir atau belum? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Ibu menggunakan SAS ya? Iya Pak. Menggunakan SAS versi yang terakhir. Pak Tatang dari mohon informasinya mungkin bisa sharing di sini. Pak Tatang dari izin Pak Monggo. Pak Iman, Mas Reza dan Mas Taufik ini mungkin kami di sini tidak lebih tahu ya, tapi berdasarkan hasil review dan akhirnya untuk ISAS ini kita lakukan ketika review. Jadi artinya apa? Jadi ketika kita membandingkan realisasi anggaran ataupun periode bulannya, nah itu ada beberapa satker di wilayah kami yang ngisinya kumulatif. Kemarin sudah diisi 40, nah sekarang diisi lagi sampai sekarang 40 lagi, jadi ketemunya 80 begitu. Nah ini kami infokan ke satker agar mengisi minus, dan kebetulan diisi minus itu mau, dan diupload di Omspan juga minus, dan hasil akhirnya 40 juga. Petunjuk pengisian minus ini bisa dilihat di paparannya Direktorat PA. Jadi pada saat itu, dan ada juga ini petunjuk teknis pengisian IKPA untuk capaian output bagi satker yang dulu pernah di-share juga, disampaikan lewat surat Menteri kalau nggak salah dulu, atau surat Dirjen gitu. Jadi di situ ada lampirannya, itu ada petunjuk pengisiannya, dan di situ apabila melakukan perbaikan kesalahan pengisian baik RPRO maupun WCRO, misalnya ketinggian,
bisa dilakukan isian minus pada aplikasi SAS. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan ini sudah banyak satker kami yang isiannya terlalu tinggi, kami sarankan untuk dikurangi dan diisi minus, kemudian diupload lagi di Omspan, tidak ada masalah. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Tatang. Bu, kira-kira begitu Bu Fitri ya. Sebetulnya tidak ada masalah. Mungkin ini saya nggak tahu ini. Kalau memang itu baru terjadi hari ini atau bagaimana ya. Coba Bu nanti kami hubungi deh untuk atau bisa Dumai ya. Iya Pak. Ya nanti mungkin bisa supaya untuk jelasnya. Kami kan tidak bisa melihat ini proses pengisiannya Ibu di mana, bagaimana. Mungkin nanti Mas Reza tolong dibantu ya. Nanti kami juga akan coba monitor ke Ibu Bu Fitri ya. Ya Pak. Untuk sementara itu Ya. kami lanjutkan dulu ya Bu ya. Terima kasih ya Pak. Ya Pak, Pertanyaan yang siap. berikutnya. Ini sudah yang tadi. Ya, sudah dijawab ini sama Mas Reza. Nanti bisa jawab pick-up-nya. Oh ya, ini bisa enggak? Oke. Terima kasih Mas Reza. Ini lanjut. Oh, habis. Kira-kira seperti itu. Hah? Oh iya. Materinya. Baik, Bapak Ibu, ada yang kira-kira silakan loh kalau mau mengajukan. Ini jam berapa ini? Silakan kalau masih ada yang mau mengajukan pertanyaan. Ini udah jam 12 ya. Itu materi di-share di sini ya, ada di-share di chat ada, kemudian nanti di-share juga di WA group, mungkin melalui teman-teman, bantuan teman-teman KPPN juga. Jadi terima kasih ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan, barangkali mau tanya langsung. Nggak ada ya. Kalau gitu sekali lagi terima kasih atas perhatiannya ya, perhatian Bapak Ibu semua, atas semangatnya juga ya, mau semangatnya ingin memperbaiki nilai capaian output, misalnya ada yang kurang atau ada yang lebih atau ada anomali. Tadi dari diskusi sudah ketahuan ya beberapa permasalahannya, kemudian solusinya seperti apa. Sekali lagi juga terima kasih kepada teman-teman KPPN ya, yang Pak Taufik, Pak Joko Tatang, bisa Pak Jotang, Mas Reza, tadi mungkin juga dari Pekanbaru ya, yang kebetulan belum sempat tadi berbicara. Terima kasih juga sudah menjelaskan ke teman-teman semua. Nah ini waktu kita untuk input atau memperbaiki nilai caput ini kan tinggal 1 hari ini. Mohon itu bisa diperbaiki diperhatikan semua supaya nilai kita bisa diperbaiki. Nah ini misalnya nanti ada dispensasi lagi gitu. Nanti kalau dispensasi kan terserah KPPN gitu ya. KPPN apakah ingin memberikan dispensasi berapa lama, itu nanti silakan, itu tergantung dari teman-teman KPPN, kita hanya monitoring saja. Ya, pembukaan periode untuk dispensasinya. Kemudian itu ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi. Apa? Bahan paparan apakah bisa via Google Drive? Itu udah ada. Mas sedot yang materinya. Nah ini terima kasih juga Mas Jotang ya tadi ya, merefresh kembali ya aturan tentang petunjuk pengisian caput ya, termasuk misalnya ada perbaikan atau seperti apa, itu bisa
dilihat juga oleh Bapak Ibu semua ya, Satker. Nggak ada lagi ya? Mohon dikirim ulang file share-nya. Udah di atas Pak Ibu, siapa tadi? Bapak atau Ibu Shelly Eldinov ini. Itu ya, sekali lagi, tidak lagi Pak Pras? Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak Joko, Pak Taufik, Mas Reza, Bapak Ibu semua. Tetap semangat, kita niat kita tulus untuk memperbaiki ya yang ya IKPA Satker ya, yang mungkin selama ini belum diketahui atau caranya seperti apa. Selamat bekerja, sampai ketemu lagi di lain waktu. Kita nanti diskusi bisa di WA Group atau bisa di lain kesempatan. Atau Japri ya, nanti bisa di-share juga nama teleponnya Pak Pras, Pak Ali atau saya. Sekali lagi terima kasih, acaranya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, terima kasih Pak Imran. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taufik, Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden. Ya, yang Domai di atas 89 ya, nggak boleh ada yang di bawah 89, oke? Terima kasih Bapak. Ya. Izin live. Bapak Domai, ya. Izin live proses SPM dulu Pak ya. Sangat Pak Tatang. Pagi. Itu abang mana laporannya? Laporan tuh nanti kirim ke WA abang aja. Ya, siap.